kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Saya ucapkan selamat sore, selamat kita bertemu di dalam acara Persekutuan Batu Karang ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya duduk semua bagian berdiri, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini dengan satu pujian terbukti. Aku
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus Tuhan, Amen. kami sangat bersyukur pagi hari yang Amen. indah. Amen. Sore hari ini Amen. Tuhan sudah mempertemukan setiap kami di tempat ini untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Amen. Biarlah setiap kami tidak satu pun yang terlewatkan. Yes. Setiap kami boleh terhubung dengan Amen. Tuhan. Amen. Amen. Setiap kami jiwa dan roh kami terhubung dengan Amen. Tuhan. Menikmati hadirat Yes. Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang melawat setiap kami yang letih lesu disegarkan kembali, baik lewat pujian, terlebih lewat kebenaran firman-Mu. Dan menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami sore hari ini. Dari yang mungkin pujian, sinar musik, makanya menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan sendiri, Roh Amen. Kudus yang Amen. mengurapi Amen. setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah penukaran sore hari ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amen. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena pada sore hari ini yang hadir pada saat ini kita sudah menerima kemenangan yang daripada Bapa kita di surga. Oleh sebab itu kita menggunakan waktu yang ada untuk kita datang memuji dan menyembah Dia. Saya undang semua bagian di sini, kita akan bukan Allah kita hebat dan besar. Kita
bersiap-siap maju ke depan.
Tuhan Yesus yang Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan untuk persembahan jalankan 2 kali. Kita akan puji mari menabur. Kita akan berdoa dulu sebelum kita membawa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di sana yang indah pada sore hari ini. Kami mengalami boleh bersuka cita kepada Engkau. Dan sebentar kami akan menabur ya Tuhan. Kami akan mempersembahkan kurban persembahan kami. Biarlah kami belajar untuk memberi dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menabur untuk pekerjaan-Mu dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Aku
Yesus memberkati persembahan. Kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan melihat dalam firman Tuhan. Saya undang semua yang berdiri. Kita akan membuka. Curahkan kau, rasakan kasih Tuhan.
bersyukur kepada-Mu pada saat sore ini Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan percaya Tuhan yang menjaga setiap kami ada, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memberkati kami. Sebentar lagi Tuhan, kami siapkan hati kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan Yesus berfirman pada saat ini lewat hamba-Mu yang sudah Kau siapkan. Biarlah Tuhan sendiri berkata-kata, Tuhan sendiri berkarya lewat hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami diberkati yang sudah datang pada saat ini. Kami pulang dipulihkan, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Kami orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, karena terang firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat semua yang terlibat di dalam pelayanan pada saat ini, baik Elsinner, memberkati mereka dalam rumah tangga mereka, berkatilah Bapa. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Allah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur boleh berjumpa Bapak Ibu sekalian tempat ini, sesuatu yang indah. Saya melihat sukacitanya meriah. Ada teori bagi roboh yang mematahkan setiap ikatan, yang mematahkan setiap belenggu. Kuasa Yesus saja. Amin. Ya, saya Puspito bersyukur buat tempat ini, di tempat ini ya. Saya berasal dari Kota Malang. Tapi Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang belum mempertemukan kita. Dan suatu saat nanti kita akan reunian di surga. Amin. Itu dari Tuhan kita. Tapi satu hal, seperti itu tadi katakan, ojo sambat wae. Syukuri sing ada. Syukur yang banyak. Ojo sambat wae. Baik, kita akan lihat dalam Markus 5 ayat 22. Bagi yang di luar mungkin tidak bisa melihat slide, bisa baca kita masing-masing ya. Yang di dalam ya silakan juga. Tapi kita akan bersama-sama sesuatu yang cukup lama kita dengar kisahnya, tapi hari ini kita belum melihat sesuatu yang baru untuk kita melangkah bersama Yesus sampai akhir hidup kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Katakan amin. Sampai akhir kita menutup mata, kita tetap setia menantikan janji Tuhan. Markus 5:22 dikatakan demikian, datanglah seorang kepala rumah ibadat, kepala sinagoga. Bosok kita saat ini, datanglah seorang gembala sidang yang bernama Jairus. Ketika ia melihat Yesus, tersyukurlah ia di depan kakinya. Seorang gembala, kepala rumah ibadat, ketika melihat Yesus tersyukurlah ia. Proses Jolin losok. Saya baca semuanya adalah tersyukur, dalam bahasa Indonesia tersyukur, bersujud, dan terjemahan yang lama. Tapi kalau saya periksa betul-betul, ini losok, bersujud, lebih dari bersujud, tersungkur. Kenapa? Dikatakan ketika ia melihat Yesus. Reaksi tersungkur ini, reaksi glosor di kakinya Yesus berawal dari ketika dia melihat Yesus. Siapa Yesus itu sebenarnya? Saya berkatakan ini, banyak orang melihat Yesus tetapi reaksinya berbeda. Ahli Taurat, orang Farisi, ketika melihat Yesus, jangankan glosor, justru menampak bukan Yesus. Betul ya? Kenapa? Dalam pikirannya Yesus ini adalah penyesat.
ahli Taurat, imam-imam kepala, bahkan para pengawal Romawi, ketika melihat Yesus, jangankan menyembah, dia meludahi wajah Yesus. Jadi ada reaksi banyak orang ketika dia melihat Yesus. Siapa Yesus itu? Akan berespon dalam diri kita. Ketika dia melihat Yesus sebagai penebus kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan, kita akan josor setiap saat di bawah kaki Tuhan. Tersungkur di depan kakinya, karena dia tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Ada banyak orang melihat Yesus, tapi ketika dia tidak mengenal Yesus sebenarnya, dia akan melihat Yesus sebagai orang biasa, bahkan sebagai seorang penjahat. Saya rindu setiap kita sampai akhir menutup mata kita melihat Yesus sebagai penyelamat kita. Yesus selamat satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia harta yang paling berharga di hidup kita. Jangan lepaskan Yesus. Jangan pernah lepaskan, tinggalkan iman kita. Sekali kita percaya Yesus, terus percaya Yesus. Apapun terjadi, ojo sambat. Kita mengalami berbagai pergumulan hidup, tetapi satu hal, ketika kita memiliki Yesus, sebenarnya kita memiliki jawaban. Kita memiliki hal terbaik atas setiap permasalahan hidup kita. Yang tidak pernah hilang adalah keselamatan ketika kita percaya sampai akhir kita butuh. Makanya di awal saya katakan saribu reunian dengan setiap kita di surga. Ada banyak bantuan saya kenal di sini. Ada juga saudara-saudara kita yang saya belum kenal, tapi suatu saat saya kenal dia. Oh, ini di mana Nasri, luar biasa, tetap setia sampai akhir. Yairus ini seorang kepala rumah ibadat. Dia tidak malu untuk dia menjosor kata gitu, karena dia tahu Yesus pemegang otoritas, pemegang kuasa atas segala kuasa. Ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya. Perhatikan yang saya warnai kuning. Memohon dengan sangat, artinya dia sungguh-sungguh berdoa dengan sangat. Bukan sekedar memohon, tapi dengan sangat, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memohon belas kasihan Yesus. Saya rindu setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan, bukan sekedar datang saja dalam setiap doa pagi atau doa malam atau dalam setiap ibadah, tapi kita datang seperti rusa yang merindukan air. Saya lihat di video, banyak video ketika rusa itu kehausan, dia mencari mata air, dia mencari air yang mengalir, semua itu diterobosnya. Saya lihat di sini sudah luar biasa, hujan diterobos ya. Kerinduan kita untuk kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dia memohon dengan sangat, dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa kepada Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh, harus dengan sangat. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Bahasa gaulnya, anakku kritis. Kalau dia sudah masuk rumah sakit, sudah masuk ICU, intensive care unit, ada grafik jantung kalau dia mati ya, artinya dia sudah kritis. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Percayanya dia yang luar biasa. Dia tahu Yesus memegang kuasa tertinggi. Ya, dia berkata, anakku perempuan, kalau kita baca dinas lain, ini anak dia satu-satunya. Jadi kita boleh berpikir kenapa dia berseru dengan sangat pada Yesus. Jawabannya sederhana, karena masalah yang begitu berat yang dihadapi. Saya rindu setiap kita, jangan tunggu masalah kita berat supaya kita berdoa sungguh-sungguh. Amin. Amin. Biasanya orang Kristen itu ya, kalau masalah ringan, doanya itu sekedar Tuhan terima kasih berkatmu, haleluya, amin. Tetapi ketika ada masalah berat, wah nangis. Tepuk tangan bisa terus. Ada yang pernah punya masalah berat? Pasti. Bisa
Bisa bandingkan ya, bisa kita ngerti ya, ketika kita punya masalah berat, bisa tiap hari ke gereja, bisa dengkul ini kapalan ya, merah, dan kita berdoa sungguh-sungguh. Nggak perlu tunggu masalah kita berat. Setiap saat, setiap waktu, gunakan hidup kita sesingkat ini untuk kita berdoa sungguh-sungguh dengan sangat kepada Yesus. Ada banyak perlu kita doakan. Ada banyak saudara Kristen kita di beberapa daerah mengalami persekusi dan segala terusnya. Yang mereka beribadah tidak bebas, berdoa untuk mereka. Ini kritis kalau kita simpulkan seperti ini. Yairus, next, seorang kepala rumah ibadat, anaknya sakit kritis, sakit keras, yang hampir mati. Ketika datang pada Yesus, dia hampir mati. Dia datang kepada Yesus dan dia glosor sesuatu yang wajib kita tiru. Nggak usah sambat kalau punya masalah. Seaminkan Kur tadi menyanyikan, nggak usah sambat, datang pada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia jawab setiap doa kita. Tidak ada pilih ya Bapak Ibu sekalian. Ketika kita hadapi masalah, nggak bisa kita mengandalkan kekuatan sendiri, nggak bisa. Hanya Yesus andalan kita. Satu-satunya yang ku andalkan. Kan begitu. Dia satu-satunya kita andalkan. Dia pemilik kuasa di bumi dan surga. Kepada siapa kita berharap menentukan hidup kita nantinya. Lukas 8:49 dari Injil Lukas menuliskan demikian. Setelah seterusnya, kisahnya cukup sama. Ketika Yesus masih berbicara dengan Yairus tadi, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi kau menyusah-nyusahkan guru. Jadi ceritanya demikian. Yairus sebagai kepala rumah ibadat datang pada Yesus dengan sangat, ngomong sama Yesus, anakku perempuan sedang sakit, jamah supaya dia selamat dan tetap hidup. Ini seruan dari Yairus. Ketika dia sedang berbicara, ada seorang anggota keluarga dari Yairus ini. Dia berkata pada siapa? Tentu berkata kepada Yairus, anakmu ini harus mati. Pesedo anakmu ini. Kan dia tadi pergi, anaknya masih kritis, masih koma, belum titik. Dalam perjalanan waktu dia ke Tuhan Yesus datang, ternyata di rumah sana anaknya sudah dead, sudah mati, bukan kritis lagi, sudah mati. Tapi Yairus tidak tahu. Yang dia tahu anaknya itu kritis. Mungkin setiap kita tidak tahu masalah kita yang kita hadapi sebenarnya tidak bisa dipulihkan lagi secara manusia. Ketika kita datang pada Yesus, tahunya masalah kita itu berat. Sebenarnya tanpa kita sadari masalah kita ini sudah game over, sudah tidak bisa apa lagi. Dan keluarga dekat itu sudah mengatakan, wes ojo diterusno, jangan kau menyusahkan guru lagi. Wes mati, nggak ada harapan lagi. Next. Jadi kita tidak bisa beri kesimpulan seperti ini. Dari orang dekatnya, keluarga dekat, dia menyampaikan fakta. Fakta artinya sesuatu kebenaran, sesuatu yang bukan hoax, sesuatu yang iya di atas iya. Tetapi perkataannya adalah jangan diteruskan lagi. Artinya aja diteruskan. Sambatmu ke Yesus tidak usah diteruskan lagi. Percuma. Saya percaya setiap kita mengalami hal ini ketika kita datang pada Yesus. Arah saudara kita, bahkan saudara seiman kita berkata, wes percuma berdoa, ojo diterusno. Masalahmu tetap baik, penyakitmu tetap berat. Gak usah diteruskan. Percuma. Tiap hari kulihat kau berdoa dan berdoa, hasilnya apa ada? Percuma. Ada yang alami saat ini seperti itu? Kalau kita alami seperti itu, perhatikan Lukas 8:50. Ini bukan buah, tapi ini fakta.
saudara dekatnya hanya menyampaikan fakta. Lukas 8:50. Tetapi perhatikan, Yesus mendengar. Waduh, saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Yesus mendengar. Setiap kita ketika kita datang kepada Yesus dan ada banyak suara-suara negatif, ada banyak suara-suara sumbang berkata, ojo diteruskan lagi, nggak usah berdoa lagi, nggak usah beribadah lagi, percuma mau ke gereja. Yesus mendengar apa yang mereka katakan. Dan berkata kepada siapa? Yairus. Bukan berkata pada orang yang ngomong tadi, tapi Yesus berkata kepada Yairus. Artinya Tuhan Yesus membiarkan perkataan negatif menyerang imannya Yairus. Mungkin di antara kita mengalami hal demikian. Ketika kita datang pada Yesus, ada banyak suara-suara sumbang yang melemahkan iman kita. Tuhan tidak berurusan dengan mereka. Tuhan berurusan dengan kita. Dan Tuhan berkata apa? Jangan takut. Percaya wae, percaya saja. Anakmu akan selamat. Wow. Perkataan Tuhan Yesus seperti ini. Yesus next mendengar perkataan keluarga dekat tadi dan tidak menghentikannya, membiarkan saja. Bisa kita tarik kesimpulan sederhana. Ketika ada suara-suara yang menjatuhkan iman kita, Tuhan membiarkannya. Tuhan tidak menutup mereka. Bisa saja Tuhan berkata, ojo terus no, melemahkan iman anakku. Tidak, biarkan. Makanya ini hampir mirip dengan ilalang dan gantung. Dibiarkan ilalang itu tumbuh. Sampai akhirnya musim menuai baru ketahuan. Mungkin saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah datang kepada Engkau atas masalahmu begitu berat. Tapi mengapa Engkau biarkan orang-orang dekatku, bahkan orang seiman yang bersama-sama aku beribadah ke gereja, berkata hal negatif tentang aku. Dan perhatikan, orang terdekat ini bukan menyampaikan hal yang hoax. Dia menyampaikan fakta, kebenaran yang dia sampaikan. Anakmu sudah mati. Tuhan tidak berurusan dengan mereka. Tuhan berurusan dengan kita. Dan Tuhan berkata secara pribadi. Makanya kita jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu selalu di hati, melekat di hati Tuhan Bapak. Ini boleh terjadi kalau kita suka berdoa. Saya selalu katakan kepada banyak jemaat, jadikan doa kita menjadi satu hobi. Amin. Hobi, kesukaan, berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur, itu satu kesatuan. Bukan cuma hobinya game, TikTok, ya, apalagi WA, bukan cuma itu. Karena kita tahu itu tidak ada artinya bagi keintiman kita dengan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Jadi Yairus ini memiliki dua pilihan. Next. Dia memiliki dua pilihan. Ada dua suara. Satunya keluarga dekatnya, keluarga yang dipercayai, saudara dekatnya. Dia menyampaikan fakta, bukan hoax. Yang dia sampaikan, anakmu sudah mati, nggak usah menyusahkan bunda. Tapi Yesus bukan menyampaikan fakta, tapi dia menyampaikan iman. Dari sini kita bisa mulai meraba. Ada dua pilihan. Hidup kekristenan kita berdiri atas fakta atau berdiri atas iman. Percaya Pak. Tapi kalau lihat utangku akeh Pak, ya apa? Enggak, dilihat kan. Hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Hidup kita ini bukan berdiri atas fakta, tapi karena iman. Tuhan tidak menyalahkan suara negatif itu karena benar adanya, anaknya sudah mati. Tapi Tuhan hanya berkata, percayalah. Suatu ketika tahun 2002 saya habis pelayanan dan habis tugas di Kalimantan, saya harus kembali ke kota Malang.
Saya harus buka praktek sebagai dokter. Saya juga mencari beberapa rumah sakit karena saya nggak punya biaya dana untuk modal bikin praktek, tempat praktek. Akhirnya kata kutip terpaksa lah saya numpang di rumah ayah saya. Belum saya sudah punya istri dan 2 anak, anak saya 3, tapi waktu 2 anak. Saya numpang di rumah ayah saya untuk praktek kecil-kecilan. Dan Bapak Ibu tahu, rumah saya, bukan rumah saya waktu itu, rumah orang tua saya di tempat yang sempit dan kecil. Kalau diteruskan itu buntu, nggak bisa jalan tembus. Kalau tembus ke Sungai Dango namanya, anak dari Sungai Berantas. Kalau saya lihat ini hanya besar-besar, Kota Malang sungai kecil-kecil jauh-jauh karena pegunungan. Kenapa saya buka di situ? Karena nggak ada dana untuk saya buka di kota. Masa itu dalam kota memang sekitar 3 kilo. Saya tanya Bapak Ibu yang bisnis, yang punya usaha, kalau disuruh milih usaha di tempatnya rame atau yang jalan buntu? Ya, tahu semua. Saya juga demikian waktu itu. Karena punya modal aja ya. Saya dengkul itu ya. Dengkul saya gunakan berdoa. Ketika saya buka di situ, bukan cuma teman dokter, teman pelayanan, hamba Tuhan ngomong saya seperti ini. Terus itu, jadi terus di situ aja, di kota yang ramai. Saya juga berdoa, saya dengar faktanya itu. Di sini jangankan orang berobat, mungkin lalu aja nggak lewat dulu, seperti itu ya. Nanti percuma, sekolah lama-lama, biayanya mahal. Kalau pasien cuma 1-2, bisa belum 3. Saya mulai mikir, wes biayanya akeh, ya. Praktek gak payu, bayangkan. Ada teman dokter sini atau yang punya keluarga dokter bisa dibayangkan ya. Saya juga seperti itu. Saya bersyukur Tuhan, mereka menyampaikan fakta betul Tuhan. Waktu itu belum ada media sosial, nggak bisa pasang tanda di Google Map ya. Sekarang sudah ada, dulu nggak ada tahun 2002. Ya mungkin ada, dari saya nggak ngerti ya. Awal-awal ada HP. Saya hanya berdoa dan mereka mengatakan kebenaran, menyatakan fakta-fakta. Jangan kau praktek di situ. Aku dukung, tapi juga praktek di sana aja di kota yang ramai. Mungkin ada di antara kita yang bisnis, punya usaha warung kecil, toko kecil. Mungkin tempatmu terpencil, buntu, ditolak orang aja enggak. Tapi bersama Yesus. Ingat, bersama Yesus, gak usah khawatir. Ini saya alami. Saya hanya bertanya kepada Tuhan, saya teruskan apa saya harus cari tempat lagi? Tuhan berdiam diri. Karena berdiam diri saya teruskan. Kenapa saya teruskan? Saya nggak punya modal juga. Sampai waktu itu saya mulai daftar di beberapa rumah sakit di Kota Malang, di Bali, di Baptis, segala macam. Sudah tahu. Yang muatkan adalah firman Tuhan. Tetaplah setia melayani. Tetaplah percaya. Orang bilang larat dan lewat. Kalau sudah perhatikan sekarang, bukan cuma lalu orang-orang yang sekitar tetangga saya, orang jauh-jauh. Saya ini Kota Malang, ada orang dari Pasuruan, Pandaan, Bangil, Malang Selatan, dikirimkan Tuhan. Saya sampai gila-gila, Tuhan, aku dulu kok sampai mengeluh pada Tuhan. Makanya saya tekan perhatian kita berdiri atas firman itu lebih utama daripada berdiri atas fakta. Betul tempat saya itu sempit. Betul tempat saya itu jalan buntu, tidak ada perumahan yang dekat. Orang kampung, mungkin orang kampung setiap hari sakit. Tapi ketika saya lihat Tuhan beracara, jangan berpikir, oh Pak dokter berdua apa wong loro. Enggak, dokter. Saya nggak berdoa seperti itu. Setiap dokter Kristen selalu berdoa apa? Tuhan, kalau mau hidup orang sakit, sembuhkan dia. Bijak, kenapa? Kalau dia sembuh, kalau ada jenazah sakit, dikirim ya lebih banyak lagi. Jadi kita nggak berdoa, semoga dunga nawang akeh loro. Enggak, itu doa yang jelek. Kita nggak berdoa seperti itu. Saya berdoa, Tuhan, kalau orang sakit di sini kau sembuhkan. Kalau dia sembuh, dia akan ngomong ya. Iklan berjalan, ya iklan berjalan. Di sana loh sembuh dia. Kan tanah saya Tuhan.
Satu orang yang ingin saya sampaikan dari satu saksi dari jauh-jauh. Waktu itu dia dari Pandakan itu sekitar 1 jam dari kota Malang. Dia periksa anak kecil, anaknya tidak bisa kencing, anak laki-laki. Kemudian dibawa ke rumah sakit di sana. Dan rumah sakit sana ngomong, ini harus dibawa ke rumah sakit Sayur Nawang di Malang supaya dilakukan tindakan, dioperasi, kemudian gigitan sekaligus. Naiklah dia bis, karena dia katanya dia naik bis ke kota Malang. Saya ingin ceritakan bagaimana Tuhan kita ajaib dan dahsyat, yang saya pikir di luar kemampuan kita Tuhan berikan. Nah, sebagai salah satu contoh, dia naik bis dulu di Arjosari, dia naik mikrolet, kita mikrolet ini angkutan kota, menuju rumah sakit Sayyidina. Di tengah perjalanan, kami mikrolet tempatnya sempit, dia ngomong-ngomong sesama penumpang. Dari mana? Ini saya dengar dari cerita setelahnya. Saya dari Pandakan. Kenapa? Ke rumah sakit itu bawa anak kecil saya ini. Nggak pipis, nggak bisa pipis dan harus dioperasi, kemudian digigitan sekaligus. Ternyata yang diajak ngomong itu adalah orang yang pernah berkat saya. Dan dia juga pernah tahu tangannya ngalnya demikian. Dia langsung ngomong, ojo ke sana, berhenti ke sini, ganti angkutan kota. Dia beri alamat saya ke sini. Kalau Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Makanya berdiri atas firman, berdiri atas iman, dan di atas fakta. Dia kirimkan ke saya, dan saya lanjut tindakan. Ini orang jauh, ini hanya salah contoh. Kalau saya nyontoh beri contoh lain, nggak bisa. Yang ingin saya katakan Bapak Ibu, ada fakta dan ada iman. Berdirilah setiap kita di atas iman. Iman mengalahkan fakta yang ada. Mungkin sakit kita sudah didiagnosa begitu keras, tidak bisa sembuh lagi. Bahkan anaknya Yesus sudah mati. Tapi ketika kita berdiri atas iman, berdiri atas firman Tuhan, mujizat terjadi. Lukas 8:54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka perhatikan, kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Next. Tuhan berkata, hei anak, bangunlah. Anaknya bukan sekarang tuh ini, perhatikan. Anak ini sudah mati. Yesus yang kita sembah bukan seorang nabi biasa. Dia Tuhan adalah segala Tuhan, adalah segala Raja, yang ketika berfirman, firman-Nya didengar orang mati dan orang ini bangkit. Itulah Yesus kita yang dahsyat. Mungkin harapan kita sudah pupus. Hari ini ada kabar baiknya. Dia berkuasa. Bahkan kematian pun Dia kuasai. Yesus tidak berkata, jika Tuhan mengizinkan, bangkitlah. Tuhan tidak berkata seperti itu. Yesus berkata langsung, hei anak, bangunlah. Roh yang sudah pergi dari tubuh fisiknya kembali. Kembalilah roh anak itu. Yesus kita Bapak Ibu, bangga pada Yesus yang kita sembah. Dan saya dengar banyak sasaran orang sudah mati dipanggil Tuhan kembali. Itu ada rencana Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang kita bicarakan hari ini adalah temanya seperti ini. Kandang untuk pemain musik kembali, We Are Singers. Next, saya hanya menyampaikan satu hal. Fokuslah pada perkataan Tuhan saja. Fokus pada firman Tuhan, bukan fokus pada fakta. Mungkin penyakit kita sudah kritis, hutang kita sudah banyak. Kita sudah kontrak dari satu rumah ke rumah lain, dan tidak pernah kita dapat rumah sendiri. Ada banyak masalah demi masalah terjadi. Itu adalah fakta, itu adalah kebenaran, itu ada di depan kita. Itu kita dengar, itu kita lihat. Tetapi berdirilah pada perkataan Yesus. Berdirilah pada firman Tuhan, bukan berdiri pada fakta yang ada.
Fokuslah pada firman Tuhan. Berdirilah pada perkataan Tuhan. Ayat ini saya sampaikan. Saya juga masih belajar. Ada banyak hamba Tuhan di sini yang menguatkan diri saya ketika saya ketemu dan mereka bersaksi-saksi. Wah, luar biasa mereka ini. Tetap disertai Tuhan para hamba Tuhan yang hadir dan jemaat Tuhan yang hadir. Tetap fokuslah pada firman Tuhan. Ojo sampai bersyukur. Haleluya. Tuhan baik, selalu baik atas kita. Kami mau Tuhan belajar untuk kami berdiri atas iman, atas firman-Mu, bukan berdiri atas perkataan, bukan berdiri atas fakta yang ada, tapi hanya perkataan Tuhan. Itu menguatkan kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Katakan dengan iman, hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh
hidup kami ditentukan hanya oleh firman-Mu. Kalau hari-hari ini kami menghadapi pendengar, ada banyak perkataan-perkataan yang melemahkan iman kami. Dan betul mereka berkata di atas kebenaran. Tapi hari ini kami melihat Kau mengingatkan kami untuk kami tetap berdiri di atas firman-Mu, tetap percaya sampai akhir. Karena mujizat yang Kau sediakan bagi kami. Kami bangga melihat Engkau Yesus, bersyukur memberi Engkau. Kami tidak akan tinggalkan iman kami sampai akhir. Darah Yesus sebagai kekuatan pengharapan kami, Tuhan kami, sampai kami akhir iman kami. Terima kasih Bapa. Berkat semua bagian yang hadir, para gembala yang hadir, urapan-Mu ada pada pimpin hamba-Mu, para jemaat-Mu yang ada, melimpah anugerah-Mu yang tidak ada batasnya. Para hamba Tuhan yang melayani, worship leadership, pemain musik, multimedia, aset, kolektan, semuanya diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam segala hormat pujian, kuasa kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan pengharapan kami, Tuhan adalah segala Tuhan. Kami sudah menerima berkat Tuhan. Kita percaya berkat dengan Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Saya akan menggunakan Lukas Batu Karang. Sabtu terakhir tanggal 14 bulan 7 tahun 2025, 11.195.000 rupiah. Pengeluaran untuk hamba Tuhan yang sakit 500.000 rupiah. Jadi sisa saldo 10.695.000 rupiah. Kolektor hari ini dapat 1.050.000 rupiah. Pengeluaran pembicara dan tuan rumah 630.000 rupiah. Jadi jumlah kas sekarang sampai hari ini 11.115.000 rupiah. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih dari semua. Salam. Salam. Saudara berkati Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Puspito yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mungkin saudara melihat perekotan, tapi istrinya terbaring di rumah. Dia lumpuh selama 3 tahun setengah sudah tidak bisa bicara ya, sampai hari ini. Mari kita semua berdua berdoa supaya Tuhan boleh menjamah kembali ya. Rasanya berat ya, kita semua kan memikul berat ya, tidak bisa bicara firman Allah ya. Kita tidak melihat fakta, tapi melihat iman apa yang Yesus kasih. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Pendeta Mary dan seluruh jemaatnya yang telah menyediakan tempat buat kami Persekutuan Batu Karang. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan beserta jemaatnya yang sudah hadir pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan di Betani Kertosono, depan Betani Kertosono, ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa, doa yang kita doakan 2 hal, yaitu doa syafaat yang dipanjatkan oleh Bapak Erwin, ya, dan doa berkat oleh Bapak Menteri. Ya, puji Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran.
pokok doa syafaat khususnya untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya kalau kami diberikan kesempatan untuk tinggal di Indonesia, maka Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa kami. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang sudah terjadi di bangsa ini, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Bahkan ketika sesama kami, orang-orang Kristen dipersekusi ataupun diganggu ibadahnya, itu semua seizin Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah orang-orang yang melakukannya dijamah oleh Tuhan. Orang-orang yang melakukannya atau sedang merencanakan untuk gangguan pada orang Kristen, kami berdoa bersatu hati dari tempat ini, biarlah Tuhan menjamah, mengampuni mereka, dan kami lepaskan kuasa Tuhan, supaya mereka berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Seperti Saulus ketika menganiaya umat Tuhan. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang membuat acara, Engkau sendiri yang beracara Tuhan dengan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu, kami hanya bisa mengampuni, mendoakan, dan memberkati mereka, supaya orang-orang itu diubahkan hatinya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang hidup. Kami bangga kami dipimpin oleh pemimpin yang hidup, bukan pemimpin yang mati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kertosono. Kami yakin Tuhan memberkati setiap pemimpin gereja, setiap gembala sidang yang ada. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan panjang usia, berkati dengan hikmat dan dan satu lagi yang kami rindukan, Tuhan, biarlah kuasa-Mu, tanda-tanda ajaib menyertai setiap gembala sidang di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka melayani, kuasa Tuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami sangat kagum kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang sanggup melakukan mujizat sampai detik hari ini. Terima kasih. Kami semua di tempat ini juga akan menerima mujizat demi mujizat. Keajaiban demi keajaiban terjadi dalam pelayanan kami. Berdoa buat semua umat Tuhan yang digembalakan oleh masing-masing hamba Tuhan, gembala sidang di tempat ini. Kami berdoa supaya setiap umat Tuhan boleh menjadi terang, menjadi berkat buat yang lain. Tidak ada yang menjadi batu sandungan. Dan kami percaya penuaian besar-besaran terjadi di Kertosono, di Nganjuk, di seluruh Indonesia, sampai ke ujung bumi. Akan terjadi penuaian besar-besaran. Pak Tuhan, Engkau memakai multimedia, Tuhan memakai internet, Tuhan memakai semua cara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tidak dapat kami jangkau. Berkati teman-teman YouTuber Kristen yang ada di media sosial Tuhan. Tolong mereka, sertai mereka Tuhan, sehingga konten-konten yang dihasilkan membuahkan hasil yang luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja di tempat ini. Ibu Pendeta Mary, pengurus, dan semua jemaat yang dibantu. Kami percaya apapun pergumulan yang ada di gereja ini, kami yakin Tuhan Engkau menjawab setiap doa yang dinaikkan. Doa-doa yang dinaikkan setiap pagi, doa malam atau doa puasa di tempat ini tidak sia-sia. Tapi semuanya satu demi satu dijawab oleh Tuhan. Dan kami kagum karena Tuhan sanggup menjawab
jawab Yes. lebih dari apa yang kami Amin. doakan. Terima kasih, kami juga berdoa buat sekitar tempat Ya ini Tuhan. dan Berkat. tetangga-tetangga di sekitar tempat ini. Tuhan berkati mereka. Ya. Mereka yang sudah lama bertoleransi dengan kami, berkat-Mu juga atas mereka. Amin. Anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, Yes. kemurahan-Mu Tuhan, Yes. turun atas mereka semua. Amin. Yang sudah membina toleransi dengan kami. Mungkin keyakinan mereka lain, tetapi mereka bisa menerima kami apa adanya. Kami percaya. Amin. Mereka juga ditolong oleh Tuhan. Amin. Dan mereka juga akan berjumpa dengan Tuhan Yes. secara pribadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan semua doa Ya, kami Tuhan, terima hanya kasih. kepada Tuhan Yesus Yesus, Kristus. terima Karena kasih. kami tahu Tuhan sanggup menjawab Amin. lebih dari apa yang kami doakan. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap berharap. Mampukan kami untuk kami tetap percaya. Amin. Mampukan kami untuk kami terus Tuhan berdoa dengan setia dan Amin. kokoh di Amin. dalam pengharapan. Yes. Sekarang pulanglah dengan Amin. membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan serta persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang Yes. kedua. Amin. Dan kiranya 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri boleh menjadi buah. Amin, dalam amin. kehidupan Yes, kita amin. sehari-hari. Yes. Dalam Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya kita katakan Amin. Tuhan berkati. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.